Inspigo. Inspiration on the go. Nah tadi kolaborasi lintas sektor ini, petani, pengrajin, pelaku UMKM, kunci untuk mengubah ide jadi aksi nyata dan maintain itu sampai sekarang, Mbak Cit, nggak gampang loh. Iya. Bertahun-tahun jalan dengan mitra-mitra yang sama, gitu ya, dan makin berkembang. Itu jadi apa yang dilakukan selain tadi ada aktivitas bersama mungkin, gitu ya? Kuncinya nomor satu adalah mendengarkan, saling mendengarkan. Itu sih, karena kalau kita kan sebagai manusia ada kecenderungan ingin merasa yang paling tahu atau merasa yang pengen mengasih tahu gitu. Tapi justru dengan kolaborasi ini, kenapa kita bisa jangka panjang? Justru kuncinya adalah kita saling mendengarkan gitu. Kalau ketemu mereka, aku selalu nanya, gimana menurut kalian, aku bisa belajar apa lagi hari ini gitu. Apa yang ada informasi baru apa yang bisa kita sama-sama cari solusi, atau ya banyak sekali gitu narasi-narasi yang, karena kita tinggal di kota ya, jadi kita tuh kadang-kadang jauh gitu. Kita seperti di bubble kita sendiri gitu. Kadang-kadang kita nggak mendengar atau tidak melihat problem-problem yang real gitu. Jadi dengan ketemu mereka, dengan sering bertemu gitu, jalan ke tempatnya mereka gitu. Dan kebetulan saya juga seneng ya gitu, jalan-jalan alasan gitu, keluar dari kota gitu, harus ketemu ini nih gitu. Tapi untuk belajar lagi, benar ngosongin gelas lagi, gitu. ngosongin pikiran lagi, itu juga penting tuh Inspigors untuk nambahin value. Kreativitas juga penting sih itu ya, jadi bisa nambahin bensin buat kita untuk terus bergerak. Nah kalau dikaitin sama dunia kerja kita yang sekarang, itu kan sebetulnya nuntut kita berpikir untuk jangka panjang, bukan cuman short term goalnya aja. Tadi Mbak Citra udah sempat mention ya Inspigors, bahwa kita mesti balik lagi ke tujuan akhirnya kayak gimana. Itu yang akan jadi kompas buat kita untuk terus bergerak gitu. Boleh gak sharing sama Inspigors yang mungkin bingung gitu ya Mbak, mulai dari mana gue harus menetapkan tujuan yang seperti apa, segede apa tujuan itu mesti ditetapkan. Apakah boleh gue mulai dari langkah-langkah kecil dulu untuk menetapkan goal-goal yang kecil-kecil dulu? Kalau Mbak Citra dalam membangun SMM kayak gimana? Mungkin nomor satu, kita harus sadar bahwa sekarang kan kita udah hidup di masa krisis iklim, bumi mendidih gitu. Jadi apapun perilaku kita itu harus berdasarkan pada masa ini gitu. Dan kedepannya nantinya, kalau kita udah nggak ada tuh, apa yang kita hasilkan itu apakah efeknya baik kah terhadap generasi yang mendatang, atau buruk atau sebaliknya gitu. Dan kita belajar bahwa our future is circular. Jadi masa depan kita itu adalah berputar. Jadi apapun yang kita mau bikin atau kita mau karyakan itu harus prinsipnya sirkular gitu. Mungkin balik lagi sedikit, apa sih sirkular itu? Sirkular itu adalah pada saat kita mulai mendesain apapun produknya, kita udah harus memikirkan masa akhirnya dia pada saat sudah tidak terpakai. Apakah dia akan menjadi sampah abadi, kita mati pun dia masih ada terus gitu, atau dia bisa berputar lagi, bisa diperbaiki, bisa didaur ulang, atau bahkan kalau misalnya memang udah bosan nggak mau lagi, dia bisa dikubur aja di tanah dan dia akan terurai dengan sendirinya gitu. Jadi kalau udah menggunakan prinsip itu, otomatis kita udah ada kompas yang jadi pegangan sih gitu. Dan itu bisa dimulai dari hal kecil ya. Misalnya untuk teman-teman kan kadang-kadang kalau secara individu, aduh kok bingung deh gimana sih nih untuk hidup yang lebih bertanggung jawab tuh gimana gitu. Contohnya misalnya kita mau belanja, shopping itu kan menyenangkan ya. Kadang-kadang kalau lagi patah hati atau sedih kayak shopping langsung seneng banget gitu kan. Meskipun semua ya gitu. Mungkin kita pada saat mau belanja kita pikir dulu, apakah benda yang kita mau beli ini benar-benar kita akan pakai terus sampai 10 tahun lagi. Apakah dia akan ya udah kadang-kadang di lemari kita ada baju yang masih ada labelnya gitu, nggak dipakai-pakai gitu kan. Jadi kalau bisa dipikir berkali-kali gitu. Kalau memang mau lebih peduli lagi, dilihat juga bahannya apa. Apakah bahannya yang bahan gampang serat terurai, alami yang gampang terurai, atau dia ada campurannya polyester. Kalau polyester udah pasti dia itu mengandung
plastik. Plastik itu terbuat dari minyak bumi. Dan kalau kita pakai baju polyester sama aja kita nempelin minyak bumi di kulit kita gitu. Dan sakitnya tuh dampaknya nggak langsung kita pakai besok sakit ya, dampaknya 10 tahun lagi karena pelan-pelan polyester itu mikroplastiknya masuk ke kulit kita melalui keringat dan dia jadi penyebab hipotensi, penurunan imunitas tubuh dan sebagainya. Tapi nggak langsung besok ya, 10 tahun lagi. Tapi juga kita nggak banyak pilihan, pakaian kita rata-rata semua campuran, baju olahraga, baju dalam, kaos kaki gitu. Jadi itu harusnya balik lagi ke kerannya ya, ke keran bocornya. Kerannya harusnya ada regulasi supaya tidak boleh perusahaan-perusahaan ini menggunakan material-material yang membuat sakit kita gitu. Karena kan kita sebagai konsumen akhir nggak ada pilihan kan, pasti kita cari yang affordable, yang terjangkau gitu. Apalagi belum ada lagi tren fast fashion misalnya gitu ya. Betul, benar. Yang berapa tahun sekali tuh, atau setiap berapa bulan sekali? Tiap minggu ada selalu baru. ada tren baru. Nah itu gitu. pakaian-pakaiannya teman-teman bisa bayangin dibuang kemana. Betul. Dan akan semakin banyak sampah menumpuk di bumi kita ini. Oke. Ini tuh jadi obrolan yang dalam karena memang tadi berangkatnya dari value bertanggung jawab ya, melewat produk-produk yang akhirnya kita harus lihat dulu ke belakangnya kayak gimana. Nah, kalau kita kaitin lagi, breakdown lagi sama Inspigoers nih, Mbak Citra, banyak profesional muda yang pengen banget bekerja dengan makna. Tadi kita coba breakdown dan akhirnya kita bikin pointers aja kali ya. Tapi bingung mulai dari mana gitu. Apa langkah kecil yang bisa kita lakukan dalam pekerjaan sehari-hari kita supaya lebih berkesadaran, bernilai sekaligus bertanggung jawab. Menurut Mbak Citra harus mulai dari mana dulu nih? Harus mulai dari diri kita sendiri. Karena kalau kita meminta orang lain untuk mengerjakan tuh nggak bisa ya. Jadi paling benar tuh mulai dari diri sendiri. Gimana kita dari hal kecil yang sepertinya kayak nggak penting tapi itu sebenarnya dampaknya sangat besar ya. Misalnya contohnya dari selalu di dalam tas membawa kantong belanja sendiri, kemudian membawa botol minum sendiri gitu, kemudian memilih produk yang mungkin kadang-kadang aku pun kayak aku kayak perlu banget nih, misalnya baju hujan itu kan nggak mungkin nggak menggunakan bahan yang polyester ya. Dipastikan bahwa memang ini produknya akan dipakai untuk waktu yang lama gitu, jadi nggak beli terus bulan depan beli lagi gitu. Iya, kemudian bila kita mempunyai sesuatu kalau bisa disimpan atau dipakai selama-lamanya. Kalaupun udah tidak bisa dipakai lagi, mungkin dikasih ke saudara atau ke teman atau bikin arisan tukar baju gitu. Jadi ada banyak hal-hal kecil yang satu lagi mungkin memperbaiki benda gitu. Kita kan kecenderungan rusak dikit buang beli ya. Jadi diperbaiki, di kancing copot bisa dipasang lagi, atau bajunya sobek bisa ditempelin emblem atau di patch gitu. Jadi selama-lamanya menahan sebuah benda itu untuk jangan sampai langsung terbuang. Dan itu kaitannya gede banget dengan ego kita ya. Itu betul. Yang mesti ditekan dulu. Betul. Ya, harus belajar lagi soal mindful. Being mindful dan cari tahu apa yang sedang terjadi di bumi kita sekarang ini dalam soal krisis iklim dan lain-lain. Oke. Nah, kalau dalam perjalanan berkarya selama lebih dari 1 dekade, udah 11 tahun ini, apa pelajaran paling berharga yang Mbak Citra pelajari soal jadi kreator, tapi gak cuma itu, jadi leader juga, as a woman leader. Gimana Mbak Cit? Mungkin jawabannya sama yang tadi ya. Pertama kita harus terbuka dengan ide-ide baru, dengan suara-suara dari yang lebih muda, karena nggak menutup diri ya. Betul, karena aku merasa kalau yang lebih muda kan dia baru sekolah ya, jadi pasti mungkin lebih pinter ya dari aku udah lupa kan kemana sekolah apa aja ya, belajar apa gitu. Kemudian kita harus bisa beradaptasi dan mendengarkan, itu sebenarnya kunci sih, paling penting ya, mendengarkan gitu. Karena kadang-kadang kita maunya didengerin gitu, tapi mendengarkan tuh salah satu kunci yang utama. Kemudian yang paling penting juga, semua penting, kita harus menjadi bagian dari solusi bukan polusi. Harus jadi bagian dari solusi bukan polusi. Sama tadi ya, kayaknya penting juga yang kita udah pelajarin dari Mbak Citra tuh ini, poin untuk kolaborasi. Inspigo, inspiration on the go.